Ustadz apabila dia menyampaikan di tempat orang-orang yang berkelapangan, disitulah kemudian dia akan teruji bagaimana lisannya untuk menyampaikan yang hak dan menyampaikan yang batil. Biasanya para penyampai ilmu akan lebih mudah ketika menyampaikan kepada fakir miskin, karena mungkin tidak punya rasa sungkan. Tapi biasanya mereka akan teruji oleh Allah ilmunya ketika mereka berhadapan dengan komunitas-komunitas kaya, tetapi ternyata ujian bagi yang menyampaikan kadang-kadang tidak menyampaikan yang benar karena rasa sungkan mereka kepada orang yang berkelapangan dalam masalah harta. Padahal kalau sudah duduk di majelis ilmu, kedudukan fakir, miskin, dan kaya sama di hadapan Allah. Tidak ada yang qawi, tidak ada yang dhaif, tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, kecuali sama. Dan justru haknya orang kaya adalah diingatkan, sebagaimana orang fakir miskin pun punya hak untuk kemudian diingatkan dengan cara yang baik. Dua-duanya dengan cara yang baik. Tapi disitulah kita memahami pentingnya betul bahwasanya mendudukkan orang fakir miskin dan mendudukkan orang kaya sesuai dengan kacamata syariat, itulah yang akan membebaskan kita dari belenggu kesalahan ketika kita memilih-milih kebenaran kepada orang yang kaya, tetapi kita tumpul kepada yang kaya tetapi tajam kepada yang miskin. Dakwah itu nggak pernah memilih tajam kepada orang yang miskin tetapi tumpul kepada orang yang kaya. Dakwah itu tajam kepada orang kaya, tajam pula kepada yang miskin. Tajam artinya di sini tegas. Artinya kalau memang yang hak disampaikan yang hak, kalau yang batil disampaikan pula yang batil. Dan itu menjadi sebuah ujian bagi yang berdakwah. Dari zaman dulu, pada khalifah-khalifah Abbasiyah, Umayyah, banyak ulama-ulama yang terkena fitnah ketika mereka bicara. Ada dua tempat fitnah ketika menyampaikan ilmu. Yang pertama di depan pintu penguasa, yang kedua di depan orang kaya. Dan itu hanya betul-betul mampu dilewati oleh orang yang betul-betul kuat imannya. Berapa banyak Pak orang yang berdiri di depan pintu penguasa, keluh dia berbicara tentang apa yang menjadi kesalahan dan selalu membicarakan sesuatu yang tidak menjadi kesalahan. Makanya jihad yang paling utama adalah jihad di depan penguasa yang zalim, karena memang beratnya konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, membicarakan dakwah itu kita harus paham, membicarakan di depan pintu penguasa bukan hanya bicara amar ma'ruf, tapi di depan pintu penguasa kita harus bicara nahi mungkar. Apa bedanya amar ma'ruf dan nahi mungkar? Beda. Amar ma'ruf kita menyampaikan perintahnya tentang sholat, keutamaan dzikir, keutamaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu amar ma'ruf. Tapi di depan pintu penguasa bukan hanya itu, tetapi kita juga harus menyampaikan nahyun anil mungkar. Dan nahyun anil mungkar ini berat. Saya menyampaikan gini aja belum tentu mampu ketika di depan semacam itu, karena beratnya konsekuensi yang harus dihadapi. Tapi itulah menjadi tempat fitnah yang pertama. Tempat fitnah yang kedua adalah ketika menyampaikan ilmu kepada orang yang berkelapangan harta. Terlebih lagi kadang-kadang orang yang berkelapangan harta itu punya sifat memberikan syarat kebenaran yang ingin dia pelajari. Ya, sebagaimana terjadi pada tabiatnya kaum yang didakwai Nabi. Mereka memberikan syarat, kami mau untuk menerima dakwah kamu Muhammad, tapi usir dulu Bilal, usir dulu Suhaib, usir dulu Ammar itu, supaya kami nyaman ketika masuk Islam, tidak kumpul dengan budak-budak dan fakir miskin semacam itu, supaya kedudukan kami terhormat. Tetapi Allah yang kemudian menurunkan surat Al-Kahfi 28 menegaskan, sesungguhnya kedudukan Bilal, kedudukan Suhaib, kedudukan yaitu adalah Ammar bin Yasir itu lebih utama daripada kedudukan para pembesar-pembesar Quraisy yang saat itu ketika pengen beriman memberikan syaratnya. Disinilah kita paham. Mari kita doakan betul. Semoga setiap orang yang berdakwah mereka mampu betul-betul menempatkan dirinya di depan pintu penguasa, di belakang pintu penguasa, di depan orang yang kaya, di belakang orang yang kaya. Karena sesungguhnya dakwah itu tajam ke atas, tajam ke bawah, tegas ke atas, tegas ke bawah. Dan keberkahan dakwah dimulai dari kejujuran para penyampai ilmu yang tidak berubah ketika menyampaikan kebenaran hanya karena kondisi orang yang mendengarkan berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, nah ini ujian. Saya pernah melihat ada seseorang itu dia menyampaikan di komunitas ini sama di komunitas yang sana berbeda. Karena kemudian ternyata apa? Karena pertimbangan komunitas itu bahwasanya yang satunya lebih kecukupan dalam masalah harta. Dan itu justru mendolimi orang-orang kaya, karena akhirnya mereka tidak mendapatkan kebenaran. Fungsinya ilmu mengkoreksi kita semuanya. Dan itulah yang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan ilmu sama di hadapan semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.